Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali bersama saya Ririn Purwanti dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Pembelajaran Bahasa Indonesia kali ini kita akan berbicara tentang materi baru, yaitu materi debat. Kita lihat dulu pengertian debat berikut ini. Debat ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu debat. Istilah ini identik dengan istilah sawala dari bahasa Kawi yang artinya berpegang teguh pada argumen tertentu dalam strategi bertengkar atau beradu pendapat untuk saling mengalahkan. Jadi dalam hal ini, debat bisa kita artikan sebagai suatu cara untuk menyampaikan ide secara logis dalam bentuk argumen yang disertai bukti-bukti yang mendukung kasus dari masing-masing pihak. Jadi nanti ada yang namanya tim pro, juga ada yang namanya tim kontra. Seperti kemarin kalian sudah menonton contoh video debat gitu ya. Sengaja saya beri tugas untuk menonton video debat terlebih dahulu supaya ada gambaran mengenai debat ini. Nah, kemudian jenis-jenis debat, di sini ada 3 jenis debat. Yang pertama ada debat majelis atau debat parlementer. Di sini debat majelis ini berfungsi untuk memberikan ataupun menambah dukungan pada suatu undang-undang tertentu. Makanya ini biasanya debat yang dilakukan di parlemen gitu ya. Nah, dalam debat ini seluruh anggota itu berhak untuk mengajukan pendapat dan gagasannya. Selanjutnya yang kedua, ini ada debat pemeriksaan ulang. Debat pemeriksaan ulang ini biasanya dilakukan di kantor-kantor pengadilan gitu ya. Tujuannya untuk mengetahui kebenaran pemeriksaan sebelumnya gitu ya. Kebenaran pemeriksaan terdahulu. Selanjutnya yang ketiga, ini ada debat formal. Debat formal ini adalah disebut juga debat konvensional. Ini adalah debat pendidikan. Nah, tujuannya ini untuk memberikan kesempatan kepada masing-masing tim untuk menyampaikan kepada audiens atau kepada peserta debat yang lain tentang beberapa argumen ataupun gagasan yang bisa mendukung ataupun menolak usulan gitu ya, menolak mosi. Nah, di sini biasanya dalam lomba-lomba debat biasanya menggunakan debat parlementer di mana semua anggota itu berhak untuk mengajukan pendapat atau gagasannya. Selanjutnya, unsur debat ini yang pertama tentunya adalah mosi. Mosi ini adalah masalah atau topik yang diperdebatkan. Kemarin saya sudah menghadirkan 3 mosi untuk kalian pelajari di rumah. Itu adalah masalah-masalah yang akan kalian perdebatkan. Nah, selanjutnya ada timnya tentunya, ada tim afirmatif atau afirmasi atau tim pro, ada tim oposisi atau tim kontra, dan ada tim netral. Tim afirmasi atau tim pro ini tentunya adalah tim yang setuju terhadap mosi. Nah, jadi kalau kemarin saya menghadirkan mosi, sudah saatnya Indonesia beralih ke kendaraan umum, berarti tim pro ini harus mendukung mosi tersebut. Harus menyampaikan argumen-argumen, menyampaikan data-data, fakta-fakta, alasan-alasan mengapa Indonesia perlu beralih ke kendaraan umum. Mengapa sudah saatnya Indonesia beralih ke kendaraan umum? Nah, sampaikan argumen-argumennya, alasan-alasannya, data-data, fakta-faktanya yang mendukung mosi tersebut. Sebaliknya, untuk tim kontra, untuk mosi tersebut berarti tim kontra ini harus tidak setuju atau menentang atau menolak terhadap mosi ya. Jadi ketika tadi ada mosi Indonesia, sudah saatnya Indonesia beralih ke kendaraan umum, berarti tim kontra ini harus tidak setuju. Mengapa tidak setuju? Itu berikan alasannya di sana, berikan argumennya, data-data pendukungnya, mengapa Indonesia belum saatnya, belum waktunya, atau belum bisa untuk beralih ke kendaraan umum gitu ya. Nah, adapun tim netral ini adalah tim yang ada di dua sisi argumen tersebut gitu ya, bisa mendukung juga bisa menyanggah. Jadi dia memberikan dua sisi argumen tersebut terhadap topik yang diperdebatkan. Jadi tim netral ini akan mengungkapkan mengapa perlu beralih ke kendaraan umum dan mengapa tidak perlu beralih ke kendaraan umum. Ya, tentunya harus
tim netral ini harus punya argumen yang berbeda dengan dua tim yang tadi gitu ya. Tapi nanti ketika kita praktik untuk debat ini, kalian hanya akan ada di dua tim ya, tim pro atau tim kontra. Selanjutnya, unsur debat adalah moderator. Ini adalah orang yang memimpin atau memandu jalannya debat. Nah, oleh moderator nanti kalian akan dipandu. Ya, moderator akan menyampaikan mosinya, kemudian akan dipandu untuk pembagian tim pro dan kontranya, kemudian juga akan dipandu selama jalannya perdebatan, gitu ya, selama jalannya perdebatan oleh moderator. Kemudian notulis ya, ada juga unsur debat ini adalah notulis ya. Notulis ini adalah orang yang menulis jalannya perdebatan dan nantinya mengambil kesimpulan dari perdebatan tersebut. Ini dilakukan oleh notulis. Kemudian sebenarnya ada satu lagi yaitu timekeeper. Ini adalah penjaga waktu. Penjaga waktu ini yang akan mengatur waktu kalian dan mengukur waktu kalian menyampaikan argumen gitu ya. Misalnya pidato substantif untuk pembicara pertama itu harus dilakukan selama 7 menit. Nah, maka timekeeper akan mengukur waktunya. Jika kamu berbicara kurang dari 7 menit, berarti akan ada pengurangan nilai. Begitupun sebaliknya, kalau lebih dari 7 menit, itu akan ada pengurangan nilai juga. Nah, dalam lomba debat itu akan seperti itu. Jadi ada batas waktu ya yang ditentukan untuk menyampaikan argumen. Nah, maka ini diatur oleh timekeeper. Ada yang mengukur waktunya, ada penjaga waktunya. Kita lihat berikutnya adalah struktur debat. Struktur debat ini terdiri atas 4. Yang pertama pengenalan. Pengenalan ini berarti setiap tim nantinya akan diberikan waktu oleh moderator untuk memperkenalkan diri. Ya, semua tim akan memperkenalkan diri. Jadi nanti moderator akan memandu, misalnya silakan tim pro untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya. Kemudian tim pro akan memperkenalkan siapa pembicara pertamanya, siapa pembicara kedua, juga siapa pembicara ketiga. Nah, begitupun selanjutnya moderator akan mempersilahkan tim kontra untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan pembicara satu siapa, pembicara kedua siapa, pembicara ketiga siapa dari masing-masing tim. Nah, itu struktur yang pertama adalah memperkenalkan diri, pengenalan. Kemudian struktur yang kedua ini adalah penyampaian argumentasi. Nah, nanti setiap tim akan menyampaikan argumen terhadap topiknya. Tentunya dimulai dari tim pro terlebih dahulu atau tim afirmasi terlebih dahulu, kemudian disusul oleh tim kontra, kemudian tim netral. Nah, yang ketiga ini adalah debatnya. Setelah masing-masing tim menyampaikan argumen, nah kemudian masing-masing tim akan menyerang kelemahan argumen lawan, akan mengomentari argumen tim lainnya, gitu ya. Nah, tentunya ini tetap diatur oleh moderator ya, jadi tidak debat kusir yang kemana-mana, nah, tapi tetap diatur oleh moderator. Kemudian yang keempat ini adalah simpulan. Dalam simpulan ini setiap tim akan memberikan ungkapan penutup ya atau kesimpulan terhadap pernyataan topik yang sesuai dengan posisinya. Nah, jadi di sini sampai akhir kamu harus tetap berpegang teguh pada argumen kamu. Tidak bisa terpengaruh misalnya yang tadinya pro jadi kontra karena terpengaruh argumen lawan, kemudian simpulannya jadi berbeda. Nah, tidak bisa seperti itu. Kamu harus mempertahankan argumen kamu sampai akhir, gitu ya, sampai akhir. Selanjutnya ada tata cara debat. Di sini ada beberapa tata cara debat yang baik. Nah, yang pertama, pertanyaan atau tantangan sebaiknya dikemukakan secara profesional. Nah, artinya di sini kamu tidak boleh menghina lawan, tidak boleh merendahkan lawan ataupun berkomentar yang menyerang pribadi lawan. Nah, itu tidak bisa diterima. Serangan pribadi, serangan yang merendahkan orang lain itu tidak diterima, gitu ya, di dalam debat. Yang kamu serang harus adalah argumennya, kelemahan argumen lawan, bukan orangnya, gitu ya, bukan pribadinya.
Kemudian kamu harus melakukan analisis secara kritis, ya. Analisis secara kritis untuk setiap argumen-argumen kamu. Jadi yang kamu lakukan sekarang ketika saya beremosi kemudian saya minta kalian untuk mempelajari itu, nah silahkan menganalisis dengan kritis gitu ya, cari sumber-sumber referensi dan sebagainya agar kamu nantinya bisa berargumen dengan baik. Nah, kemudian tentunya kamu ketika menyampaikan debatnya, ketika praktik debatnya, kamu harus menyampaikan argumen itu dengan keterampilan retorika. Nah, di sini artinya kamu harus berbicara yang jelas, yang bisa dimengerti dan tidak terbata-bata. Ya, vokalnya harus baik, suaranya gitu ya, jelas kata-katanya, tidak terbata-bata, tidak ada jadi kelamaan mikir gitu. Nah, tidak boleh seperti itu. Jadi kamu harus lancar berbicara. Nah, nanti yang saya nilai itu ya, bagaimana kamu lancar berbicara. Nanti ketika kita praktik debat, diantaranya itu yang akan saya nilai itu kedalaman argumen kamu, keluasan argumen kamu, kejelasan fakta-fakta dan data-data, kemudian cara berbicara, cara kamu menyampaikan argumen kamu, itu yang akan saya nilai ya. Apa kamu tidak terbata-bata, apa bicara kamu menyiratkan bahwa kamu berpengetahuan luas. Nah, itu akan saya nilai dalam praktik debat nanti. Kemudian kamu harus fokus pada argumen lawan ya. Fokus pada argumen lawan, kamu tandai bagian-bagian dari argumen lawan tersebut yang misalnya memiliki kelemahan. Oh, ada argumen lawan yang memiliki kelemahan. Juga tandai kelebihannya. Nah, kamu harus menyerang kelemahan argumen lawan. Ini adalah salah satu strategi debat, yaitu menyerang kelemahan argumen lawan. Jadi cari dari misalnya si lawan itu memberikan 3 argumen. Nah kamu cari yang paling lemah dari argumen tersebut, kemudian serang itu gitu ya, serang argumen yang lemahnya gitu ya. Nah, selanjutnya batasan untuk mengungkapkan argumen ini 3 poin. Jadi kemukakan 3 poin argumen, kemudian nanti kalau ada tambahan dan lainnya bisa diberikan oleh pembicara kedua dan selanjutnya gitu ya. Kemudian kamu harus menggunakan logika dalam menyusun dan menyampaikan argumen. Artinya di sini kamu harus logis, kamu harus masuk akal ya. Susunan argumennya, berbicaranya harus masuk akal dan logis. Makanya tadi harus disertai dengan data-data dan fakta-fakta itu supaya ini masuk akal, supaya logis gitu ya. Jadi tidak asal bicara, tidak kemana-mana. Kemudian kamu juga harus mengetahui kesalahan umum seperti kesalahan logis dalam menyangkal argumen lawan ya. Jadi kamu harus cari dalam apa sih kesalahan logisnya, apa yang tidak masuk akal dari argumen lawan. Nah, kamu cari kelemahan itu. Nah, selanjutnya kamu harus menyajikan isi atau materi. Nah, di sini artinya kamu harus selalu menggunakan data atau fakta yang jelas gitu ya, yang berhubungan dan mendukung pandangan kamu, mendukung argumen kamu. Jadi materi yang kamu sampaikan itu harus akurat, harus bisa dipercaya gitu ya, harus ada bukti-buktinya, ada fakta-faktanya, ada data-datanya yang jelas ya. Kemudian juga kamu harus memastikan kesahihan semua bukti. Jadi sumbernya itu harus jelas dari mana. Kamu mendapatkan fakta ini, data ini, harus sebutkan sumbernya. Misalnya dari koran anu gitu ya, koran apa gitu, itu harus disebutkan. Atau dari web mana gitu. Jadi sumbernya, kalau itu pendapat ahli, pendapat ahlinya siapa? Kalau dari buku, bukunya apa, judulnya apa, siapa penulisnya, nah itu harus jelas, harus sahih gitu ya. Bukti-bukti yang kamu hadirkan di dalam argumen itu kamu harus pastikan kesahihan
bukti tersebut gitu ya. Sumbernya harus jelas intinya gitu. Karena kalau sumbernya tidak jelas atau sumbernya tidak bisa dipercaya, nanti kamu bisa diserang oleh lawan dengan menyerang sumber yang kamu sebutkan gitu ya. Kalau sumbernya tidak jelas itu bisa menjadi kelemahan kamu ya. Itu bisa jadi hal yang diserang oleh lawan, menjadi kelemahan yang bisa diserang oleh lawan kalau sumber kamu tidak jelas gitu ya. Selanjutnya kesimpulan debat ini adalah kesimpulan akhir, itu kamu gunakan untuk menyangkal dan memojokkan lawan. Selanjutnya kita lihat langkah-langkah debat. Di sini yang pertama, nanti ketika selesai oleh moderator diberi waktu untuk memperkenalkan diri. Nah, kalian memperkenalkan diri, tim pro memperkenalkan diri terlebih dahulu, pembicara 1, pembicara 2, pembicara ketiga diperkenalkan, kemudian tim kontra diberi waktu juga untuk memperkenalkan diri, pembicara 1, 2, dan 3-nya. Nah, moderator akan membacakan mosi, ya, dan kemudian setiap tim akan diberi waktu beberapa menit untuk menyusun argumen. Tentunya akan diundi dulu siapa yang ada di tim pro dan siapa yang di tim kontra. Jadi mungkin langkah pertama ini adalah memperkenalkan diri masing-masing tim. Selanjutnya mosi dibacakan oleh moderator, mosinya apa. Kemudian moderator juga akan mengundi kamu ada di tim apa, pro atau kontra. Setelah itu kamu akan diberi waktu beberapa menit untuk menyusun argumen gitu ya. Nah, setelah itu, setelah selesai, misalnya moderator, waktu untuk berdiskusi selesai. Nah, maka itu waktunya untuk pembicara pertama tim pro, itu untuk menyampaikan pidato substantif. Nah, ini waktunya adalah 7 menit. Nah, jadi pembicara 1 itu dari tim pro akan berbicara pertama, gitu ya. Dari tim pro dulu, ini akan berbicara pertama, menyampaikan pidato substantif, menyampaikan argumen substantif yang tadi ada harus ada 3 argumen dengan data-data fakta-faktanya. Ini 7 menit ya, harus pembicara 1 tim pro ini harus berbicara selama 7 menit menyampaikan argumennya. Nah, susunan argumennya itu dimulai dari kamu harus menyebutkan mosinya dulu, kemudian kamu harus memberikan definisi terhadap mosi. Ya, berikan dulu definisi terhadap mosi untuk membuktikan bahwa kamu memang mengerti terhadap mosinya, kamu paham terhadap mosinya. Setelah itu baru kamu berikan pernyataan bahwa kamu setuju dengan mosi tersebut. Ya, setuju dengan mosi tersebut kalau itu tim pro gitu ya. Misalnya begini, kamu sebutkan, kamu katakan bahwa mosi kali ini adalah sudah saatnya Indonesia beralih ke kendaraan umum. Kemudian kamu artikan apa maksudnya dari mosi tersebut. Maksud sudah saatnya Indonesia beralih ke kendaraan umum. Ya, kemudian kamu katakan bahwa kami dari tim pro setuju dengan mosi bahwa Indonesia sudah saatnya beralih ke kendaraan umum. Katakan seperti itu. Kemudian baru setelah itu katakan alasannya. Nah, alasan kami mendukung mosi tersebut, alasan mengapa kami berpendapat bahwa Indonesia sudah saatnya beralih ke kendaraan umum adalah karena hal-hal berikut. 1, apa alasannya, 2, apa, 3, apa alasannya, dengan data-data dan fakta-faktanya. Ya, katakan data-data fakta-faktanya, alasan-alasannya yang jelas. Ya, nah itu katakan dalam waktu 7 menit. Nah, selanjutnya setelah pembicara 1 tim pro selesai berbicara, moderator akan memberikan waktu kepada tim kontra, ya, sama pembicara pertama tim kontra, ya. Pembicara pertama tim kontra akan menyampaikan pidato substantif juga selama 7 menit. Ya, sama seperti tadi. Katakan mosinya apa, berikan pengertian atau penjelasan maksud dari mosi tersebut. Setelah itu kamu katakan bahwa
kamu tidak setuju dengan mosi tersebut dan berikut alasannya gitu ya. Alasan 1, alasan 2, alasan 3 beserta fakta dan data-datanya. Nah, itu juga sama selama 7 menit oleh pembicara pertama tim pro dan pembicara pertama tim kontra. Selanjutnya, nah ketika pembicara pertama baik tim pro maupun tim kontra sedang berbicara, nah itu tim lawan itu bisa mengajukan interupsi. Nah, misalnya tadi tim pro sedang berbicara, nah anggota tim kontra itu bisa interupsi dengan mengangkat tangan terlebih dahulu tentunya, interupsi gitu ya. Nanti kalau diizinkan, oh iya silahkan oleh tim lawan atau oleh moderator itu baru bisa bicara, bisa bertanya, bisa menyanggah seperti itu ya. Nah, interupsi ini bisa disampaikan di menit pertama atau di menit ke-6 gitu ya ketika sedang berbicara. Nah, itu boleh, jadi boleh interupsi oleh tim lawan ketika pembicara pertama sedang berbicara ya. Nah, selanjutnya setelah pembicara 1 dan pembicara 2 selesai berbicara, moderator akan memberikan kesempatan bicara kepada pembicara kedua setiap sisi gitu ya. Nah, tentunya setelah pembicara kedua pembicara satu tim kontra, maaf, setelah pembicara satu tim kontra, tentunya yang berikutnya adalah pembicara dua tim pro. Nah, apa yang harus dikatakan pembicara dua tim pro? Yang pertama, pembicara kedua tim pro itu akan memperkuat argumennya sendiri gitu ya, argumen timnya. Mengapa setuju gitu ya, menambah argumen yang tadi disampaikan oleh tim pembicara satu. Nah, kemudian menyerang argumen lawan ya. Jadi pembicara kedua ini tugasnya menyerang argumen lawan gitu ya. Begitu pula setelah pembicara kedua tim pro berbicara, pembicara kedua tim kontra pun sama, akan menyerang argumen lawan dan kemudian terjadilah debatnya gitu ya. Di sana setelah itu terjadi debatnya. Silahkan saling menyanggah dari setiap tim, baik pro maupun kontra, silahkan saling menyanggah. Tentunya sampai waktu yang diberikan oleh moderator selesai gitu ya. Ketika sudah selesai, nah terakhir itu pembicara ketiga sisi pro itu akan menyampaikan pidato pembalas terakhir gitu ya. Jadi setelah debat seperti itu nanti akan ditutup oleh pembicara ketiga. Pembicara ketiga ini pertama dia harus menyerang dulu, membalas dulu tadi, menjawab argumen dari tim lawan, membalas, setelah membalas kemudian memberikan penutup gitu ya, kesimpulan dari debatnya. Nah, kemudian setelah itu pembicara ketiga tim kontra pun akan melakukan hal yang sama, memberikan balasan, memperkuat argumen dan memberikan kesimpulan terhadap mosi, terhadap argumen kesetujuan atau ketidaksetujuannya. Nah, ketika pidato penutup ini tidak boleh ada interupsi karena setelah ini berarti debat berakhir, gitu ya. Nah, kalau dalam lomba itu nanti dinilai gitu ya. Semua yang kamu bicarakan itu dinilai. Nanti dalam praktik kita berdebat pun yang kamu katakan, bagaimana kamu berbicara, apakah kamu memperlihatkan bahwa kamu berpengetahuan luas, apakah kamu memperlihatkan bahwa kamu bisa bernalar dengan baik, dengan logis. Nah, itu yang akan saya nilai dalam debat, dalam praktik debat nanti. Nah, itu sama seperti dalam lomba pun tentunya juri itu menilai pembicaraan setiap tim gitu ya, setiap tim. Nah, jadi nanti kamu perlu ketahui hal-hal yang dinilainya itu ya. Yang pertama, hal-hal yang dinilainya adalah isi ya. Isi argumen kamu, keluasan argumen kamu, kedalaman argumen kamu, isinya, fakta-fakta data-datanya akurat tidak, mendukung tidak, benar-benar mendukung tidak, logis tidak gitu ya.
apakah itu memperlihatkan kekritisan pikiran kamu atau tidak gitu ya, karena tujuan debat ini adalah untuk melatih siswa berpikir kritis. Nah, sehingga nanti kita lihat apakah pembicaraan kamu itu menunjukkan bahwa kamu orang yang kritis. Itu bisa saya nilai dari cara berbicara kamu gitu ya. Jadi yang dinilai keluasan argumennya, keluasan idenya, kemudian juga bagaimana kamu menyampaikannya gitu ya, kelancaran berbicaranya, kemudian fasih tidaknya, apakah terbata-bata atau tidak gitu ya, vokalnya, suara yang jelas, itu tentu dinilai gitu ya. Juga sikap ya, sikap kamu selama berdebat, bagaimana gestur mimik kamu selama berdebat, itu juga dinilai. Kemudian bagaimana sikap kamu terhadap lawan gitu ya. Apakah kamu mencoba seperti merendahkan lawan atau bagaimana, itu juga dinilai. Juga kerja sama tim kamu. Sebagai tim tentunya ini harus kerja sama. Apakah setiap pembicara itu saling mendukung, saling nyambung gitu ya dalam pembicaraannya atau tidak, itu juga dinilai ya. Kemudian kerjasamanya bagaimana ya, apakah ada jangan sampai ada pihak yang sepertinya ingin menang sendiri dan tidak selaras dengan tim gitu ya. Cara berkomunikasi kamu di dalam debat ya, tingkah laku kamu, kesopanan, ini juga dinilai gitu ya di dalam debat ini. Oke, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya yang akan kita isi dengan praktik debat ya. Nanti kalian akan praktik debat melalui media Google Meet gitu ya, media video conference ya. Jadi kita akan berdebat di sana. Nanti saya akan atur untuk setiap sesi 2 tim ya. Jadi pro dan kontra. Jadi yang lain tidak perlu hadir untuk menyaksikan. Cukup yang misalnya tim pro dan tim kontranya saya ya saja, dengan saya sebagai moderator gitu ya. Nanti untuk praktik debat kita. Jadi tolong silakan dipersiapkan di rumah ya, banyak baca gitu ya. Mosinya sudah saya hadirkan dari minggu kemarin. Silakan kalian bisa banyak baca, kemudian kumpulkan data-data, fakta-fakta, bukti-bukti yang bisa mendukung argumen kamu baik sebagai pro maupun sebagai kontra, supaya nanti ketika bicara, ketika praktik debatnya kamu sudah lancar berbicara. Di rumah juga kamu bisa berlatih ya, bisa berlatih sendiri bagaimana kamu menyampaikan pendapat gitu ya. Silahkan berlatih. Selamat belajar dan tetap semangat. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.